Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ashrah dari Prodi Perbankan Syariah 4 semester 5. Nah, di sini saya akan menulis salah satu tugas mata kuliah Manajemen Dana Bank Syariah, yaitu merangkum beberapa materi yang telah dipelajari selama semester ini. Baik, adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang manajemen dana bank syariah. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang manajemen dana bank syariah. Adapun pengertian dari manajemen dana bank yaitu suatu proses pengelolaan dana dari masyarakat dan pengalokasiannya dari masyarakat dan bank untuk memenuhi keuntungan dan serta memenuhi rentabilitas atau keuntungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Manajemen dana bank syariah yaitu upaya yang dilakukan oleh bank syariah atau lembaga dana bank untuk mengatur dan mengelola posisi dana yang diterima dari aktivitas funding kemudian disalurkan ke aktivitas financing dengan harapan bank tersebut dapat memenuhi kriteria likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Nah, pada slide selanjutnya yaitu terdapat tujuan dari manajemen dana bank syariah. Ada beberapa tujuan dari manajemen dana bank syariah. Ada yang pertama yaitu memperoleh profit yang optimal, kemudian yang kedua menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai, dan yang ketiga menyimpan cadangan. Yang keempat memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang atau pembiayaan, dan yang kelima yaitu mengelola kegiatan ekonomi dengan kebijakan-kebijakan yang pantas. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang sumber-sumber dari dana bank syariah. Ada 3 macam sumber dana bank syariah. Yang pertama yaitu modal inti, kemudian yang kedua kuasi ekuitas, dan yang ketiga adalah hadiah. Yang pertama modal inti. Modal inti yaitu modal bank yang terdiri atas modal disetor, modal sumbangan, cadangan yang dibentuk setelah pajak, kemudian sumber dari modal inti yaitu ada modal disetor, ada cadangan, dan ada laba ditahan. Kemudian yang kedua, kuasi ekuitas. Kuasi ekuitas adalah dana yang tercatat di rekening-rekening bagi hasil dan yang bersumber dari investasi umum, investasi khusus, serta tabungan mudharabah. Dan yang ketiga adalah wadiah, yaitu titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain. Dan wadiah ini terbagi atas 2 yang diantaranya wadiah, tabungan wadiah, dan giro wadiah. Kemudian dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga yaitu termasuk giro, tabungan, dan deposito. Giro pada slide selanjutnya yaitu membahas tentang akulturasi agama Islam dan budaya Muslim Bugis. Ada beberapa akulturasi. Yang pertama yaitu siri atau malu dan harga diri. Kemudian si bali peri atau penanggungan. Dan yang ketiga si purepo atau berat sama dipikul, dan ada asitinajang atau kepatuhan, dan yang terakhir lempu atau kejujuran. Pada produk-produk bank syariah terdapat 3 produk-produk. Yang pertama yaitu penghimpunan dana, yang kedua adalah layanan jasa, dan yang ketiga adalah pembiayaan. Baik, yang pertama itu penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana terdapat 2 akad, yaitu akad wadiah dan mudharabah. Wadiah itu sendiri merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain dan terbagi atas 2, yaitu wadiah yad daman atau boleh digunakan, dan yad amanah yang tidak boleh digunakan. Adapun rukun dari wadiah ini yaitu barang yang dititipkan, orang yang menitipkan, dan ijab dan kabul. Dan pengaplikasiannya itu terdapat pada giro wadiah dan tabungan wadiah. Adapun karakteristik giro wadiah yaitu yang pertama harus dikembalikan utuh seperti semula, yang kedua dapat dikenakan biaya titipan, dan yang ketiga dapat diberikan syarat ketentuan berlaku untuk keselamatan barang titipan, dan selanjutnya penarikan di rumah dapat dilakukan dengan cek atau bilet giro. Kemudian jenis dan kelompok rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan usaha bank sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Dan yang terakhir yaitu wadiah. Akad wadiah hanya dapat digunakan jika ada izin dari pemilik atau sang si penitip. Untuk materi berikutnya yaitu tentang layanan
jasa layanan bank syariah. Dalam jasa layanan bank syariah terdapat 5 akad. Yang pertama yaitu wakalah, kemudian kafalah, hiwalah atau hawala, syarf, dan yang terakhir adalah ran. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu wakalah. Dapat dilihat pada layar di PPT terdapat pengertian wakalah. Wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak ke pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan. Kemudian syaratnya yang pertama itu cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan, dan wakil adalah orang yang diberi amanat. Adapun rukun wakalah yang pertama yaitu pihak yang berakad atau muwakil, kemudian penerima kuasa, dan yang ketiga adalah objek akad, yang keempat adalah sikat atau ijab dan kabul. Kemudian ketentuan dalam wakalah menurut DSN MUI. Yang pertama yaitu pernyataan ijab kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka sebagai pelaku akad. Kemudian yang kedua yaitu wakalah dengan imbalan yang bersifat terikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Layanan jasa yang kedua yaitu kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan kepada orang yang penanggung pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Adapun rukun kafalah yaitu pihak yang pertama pihak penjamin, pihak yang terjamin, objek penjaminan, dan yang keempat yaitu ijab dan kabul. Adapun jenis-jenis kafalah yaitu ada kafalah bin nafs, kafalah bil amal, kafalah bil taslim, kafalah al munjaza, dan kafalah bil mu'alaqah. Kemudian menurut fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia tentang kafalah ada 3, yaitu pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka. Kemudian menjamin mendapat imbalan sepanjang tidak memberatkan. Yang ketiga yaitu imbalan yang bersifat mengikat dan dibatalkan dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Kemudian hawalah atau hiwalah. Hawalah merupakan suatu akad pemindahan kekuasaan hak dari orang yang berutang kepada orang yang akan ditanggung akan dibebani pertanggungan pembayaran utang tersebut yang terdapat utang yang sama. Kemudian rukun hawala yang pertama itu orang yang berutang, kemudian orang yang meminjamkan utang, dan yang terakhir orang yang ditanggungjawabkan untuk membayar utang. Menurut fatwa DSN MUI tentang hawala yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yakni boleh disertai dengan imbalan karena akad tersebut adalah transaksi jasa pembayaran utang, di mana pihak muhil sebagai pihak yang berutang kepada mubal tidak berpiutang kepada muhal alaih. Layanan jasa selanjutnya yaitu tentang syarf. Syarf merupakan perjanjian jual beli valuta asing dengan valuta lainnya. Dengan kata lain, mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran di negara lain. Adapun rukun syarf yang pertama yaitu ada penjual atau al-bai, kemudian pembeli atau al-mushtari, dan yang ketiga objek atau mata uang yang akan ditukarkan, dan yang keempat nilai tukar, dan yang kelima adalah ijab dan kabul. Menurut fatwa DSN MUI Majelis Ulama Indonesia, adapun ada beberapa hal-hal yang diperhatikan dalam syarf. Yang pertama yaitu tidak untuk spekulasi, dan yang kedua ada kebutuhan transaksi untuk berjaga-jaga, dan yang ketiga ada apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang yang sejenis maka nilainya harus sama atau secara tunai. Yang terakhir apabila berlainan jenis maka dilakukan dengan nilai tukar kurs atau berlaku saat transaksi secara tunai. Ran adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya terlunasi jika tidak dapat mengembalikannya. Dengan kata lain, menahan suatu barang sebagai pertanggungan atas utang yang dilakukan. Adapun rukun ran yang pertama yaitu barang yang digadaikan, kemudian utang marhum B, dan yang ketiga adalah ijab dan kabul. Adapun fatwa DSN MUI tentang
peran ini yang pertama yaitu murtahin mempunyai hak untuk menahan marhum sampai semua utang rahin itu lunas. Kemudian yang kedua adalah marhum dan manfaatnya tetap milik rahin. Nah, materi selanjutnya yaitu perhatian muslim Bugis terhadap produk finans bank syariah. Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dengan pihak lain diwajibkan untuk pihak yang membiayai untuk mengembalikan utang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu sebagai suatu tertentu atau bagi hasil. Kemudian tujuan alokasi dana untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tinggi, tingkat resiko rendah, serta untuk mempertahankan kepercayaan dengan menjaga agar porsi likuiditas tetap aman. Kemudian lokasi dana bank syariah dibagi atas dua. Yang pertama yaitu aktiva yang menghasilkan. Maksudnya yaitu bank memberikan dana dengan menginginkan keuntungan, misalnya pembiayaan berdasarkan jual beli, sewa, serta pembiayaan berdasarkan akad musyarakah dan mudharabah atau bagi hasil. Kemudian yang kedua yaitu aktiva yang tidak menghasilkan. Maksudnya yaitu aktiva semisal penanaman dalam aktiva tetap atau aktiva dalam bentuk investasi. Dan materi yang terakhir yaitu prinsip-prinsip pembiayaan bank syariah. Dalam pembiayaan syariah terdapat 3. Yang pertama yaitu bagi hasil, kemudian jual beli dan sewa upah. Dalam bagi hasil terdapat 2 akad, yang pertama yaitu akad mudharabah dan musyarakah, dan dalam jual beli terdapat 3 yaitu salam, murabahah dan istisna, dan yang sewa upah terdapat 3 yaitu ujrah, ijarah dan IMBT atau ijarah muntahiyah bitamlik. Itulah pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.